Selamat malam, Ibu Minar, Bu Regina, dan semua para pendoa yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada malam ini untuk renungan Santa Faustina dalam Kerahiman Ilahi dengan tema Kerahiman Ilahi dalam jiwa-jiwa di api penyucian. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa bulan November bagi umat Katolik seharusnya menjadi waktu untuk berdoa mengenang jiwa-jiwa suci di api penyucian. Jiwa-jiwa di api penyucian ini sedang dimurnikan agar dapat masuk surga. Dosa-dosa mereka diampuni sebelum mereka meninggal, tetapi mereka belum melakukan penebusan dosa. Setelah kita meninggal, kita tidak dapat lagi berdoa untuk diri kita sendiri. Jiwa-jiwa di api penyucian bergantung dan sungguh-sungguh mengharapkan doa-doa kita. Pada hari raya semua orang beriman, beberapa hari yang lalu, sejak bulan November ya, kita dianjurkan oleh gereja untuk mengunjungi pemakaman orang-orang yang kita kasih yang telah mendahului kita, dan juga berdoa bagi jiwa-jiwa suci tersebut, baik yang tidak kita kenal sekalipun. Saat itu hari yang sangat indah bagi semua jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi saat-saat kita berdoa dan mengamati tempat-tempat ziarah yang kita kunjungi, kita bisa merasakan betapa penuh sukacita jiwa-jiwa yang sedang menantikan doa-doa kita pada sepanjang bulan November tersebut ya. Sehingga sangat indah sekali grup LPF ini telah memulai dan akan menyelesaikan doa-doa tersebut selama 1 bulan ini. Jadi misi Santa Faustina adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Selain misi besarnya untuk menyebarkan pesan kerahiman ilahi, Santa Faustina Kowalska, seorang mistikus besar abad ke-20, memiliki misi untuk menyelamatkan jiwa. Dalam buku catatan hariannya, Santa Faustina menceritakan pengalaman yang mendalam yang dialaminya setelah memasuki kehidupan religius yang menyentuh lubuk hatinya. Ia bertanya kepada Yesus, siapa yang harus ia doakan? Tuhan kita mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjawabnya pada malam berikutnya. Jadi kita bisa sambil renungkan ya dalam catatan harian Santa Faustina, bagaimana ia mendapatkan meditasi dan pesan-pesan yang diberikan oleh Bunda Maria maupun oleh Yesus kepadanya. Jadi kita bisa melihat kembali bagaimana sesungguhnya ini hanya cerita dari Santa Faustina hari ini mengenai jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi Santa Faustina adalah sebagai sahabat kita ya, yang sungguh-sungguh mencintai dan berdoa untuk jiwa-jiwa. Malah jiwa-jiwa mengunjunginya untuk meminta doanya yang sungguh-sungguh. Seringkali mistikus yang rendah hati ini
tahu ketika seseorang sedang sekarat dan ia langsung mendaraskan doa korongkah, yaitu Rosario Kerahiman Ilahi untuk mereka. Jadi kalau kita sudah peka di dalam berdoa, kita bisa merasakan pada siapa-siapa yang akan datang ke dalam jiwa kita saat kita berdoa. Saat-saat tersebut kita bisa dengan kesungguhan langsung mendoakan untuk jiwa tersebut yang tidak kita ketahui keberadaannya saat itu, tetapi sesungguhnya ia sedang menunggu doa-doa kita. Itu sering bisa kita rasakan. Jadi dalam catatan buku hariannya kita dapat belajar tentang bagaimana banyaknya pertemuannya Santa Faustina dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan doa-doa. Jadi api penyucian adalah tempat penderitaan dan transformasi. Dapatkah kita berdoa memohon belas kasih Allah bagi jiwa-jiwa di api penyucian? Ini pertanyaannya, selalu orang-orang bertanya, terutama orang-orang yang non-Katolik ya. Dengan berdoa dan berkorban bagi jiwa-jiwa kudus. Sekali lagi kita harus dengan penuh kasih mau berkorban. Artinya mengambil penderitaan kita untuk kita berikan untuk keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian. Kita memiliki hak istimewa untuk memperpendek masa tinggal mereka di api penyucian dan mempercepat penyatuan mereka dengan Juru Selamat kita yang Maha Penyayang. Berikanlah mereka kedamaian abadi, ya Tuhan, dalam doa-doa kita. Biarkanlah terang abadi menyinari mereka. Semoga jiwa semua orang beriman yang telah meninggal melalui kerahiman Tuhan beristirahat dalam damai. Itu doa-doa yang sering kita bawa. Jadi, bagi jiwa-jiwa di api penyucian, mereka sungguh-sungguh sangat merindukan dan mengharapkan doa-doa dari kita yang sedang berada di bumi ini. Jadi pesan kerahiman ilahi yang disampaikan melalui kitab suci, tradisi gereja, dan tulisan-tulisan Santa Faustina adalah pesan yang ditujukan kepada setiap orang yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Ini termasuk jiwa-jiwa di api penyucian, sekilas pandang pada karya-karya kerahiman rohani mengingatkan kita bahwa karya ketujuh adalah berdoa bagi hidup dan yang mati. Dalam mempersiapkan hari Minggu Kerahiman Ilahi, kita dipanggil untuk melakukan karya belas kasih, yaitu karya kerahiman ilahi. Kebanyakan orang pada minggu-minggu sebelum hari raya berpikir untuk melakukan karya-karya belas kasih, kerahiman, jasmani, tetapi kita juga dapat berfokus pada karya kerahiman rohani untuk berdoa bagi jiwa-jiwa kudus. Kita secara khusus dipanggil untuk melakukan tindakan kerahiman pada hari raya tersebut, pada pesta kerahiman ilahi, Minggu Kerahiman Ilahi, dan karya kerahiman rohani ini dapat menjadi pilihan yang sempurna saat kita menghadiri perayaan Minggu Kerahiman Ilahi di paroki-paroki kita. Kita juga dapat merekomendasikan pendekatan kita kepada orang lain untuk mengingatkan mereka tentang kebaikan yang dapat dilakukan melalui doa-doa mereka pada hari pesta bagi gereja yang menderita. Lebih jauh sebagai persiapan untuk hari raya, kita didorong untuk berdoa novena kepada kerahiman
ilahi. Di sini kita dapat mengingat bahwa di dalam novena yang diberikan Yesus kepada Santa Faustina selama 9 hari, di hari ke-8 dari novena tersebut adalah doa yang didedikasikan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang ditahan di api penyucian. Seperti yang Yesus katakan kepada kita dalam doa untuk hari ke-8 tersebut. Lihat ini betapa indahnya hubungan belas kasih Tuhan kerahiman ilahi dengan jiwa-jiwa di api penyucian. Di situ tertulis, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang tertahan di api penyucian dan benamkan mereka dalam jurang belas kasihku. Biarkan aliran darahku mendinginkan api yang membakar mereka. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka membalas keadilanku adalah dalam kuasamu untuk mendatangkan kelegaan bagi mereka. Ambillah semua indulgensi dari perbendaharaan gerejaku dan persembahkanlah bagi mereka. Oh, ini tulisan Santa Faustina. Jika ini tulisan dari Yesus ya kepada Santa Faustina ya, dalam catatan nomor 1226. Oh, jika saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus mempersembahkan bagi mereka sedekah roh dan melunasi hutang mereka kepada keadilanku. Lihat betapa perhatian Yesus gitu besar kepada jiwa-jiwa yang sudah tidak berdaya lagi di api penyucian, yang hanya bisa menunggu dari kasih sayang kita kepada jiwa-jiwa tersebut melalui doa-doa, melalui penance kita, melalui sacrifice kita yang bisa kita persembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Jadi di sini gitu indahnya kita bisa melihat betapa Yesus mengasihi jiwa-jiwa tersebut. Yesus jelas tidak ingin kita melupakan jiwa-jiwa kudus selama persiapan kita, khususnya untuk bulan ini, bulan November, dan juga hari-hari berikutnya, juga khususnya pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Karena di dalam novena 9 hari diberikan juga doa kepada jiwa-jiwa di purgatorium. Berarti jiwa-jiwa ini di dalam 9 hari novena yang harus kita doakan sebelum masuk ke dalam pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Memang Tuhan mendorong kita untuk mengambil semua indulgensi dari perbendaharaan gerejanya dan mempersembahkannya atas nama mereka. Janganlah kita juga melupakan diri kita sendiri. Bagaimanapun rahmat khusus yang dijanjikan oleh Yesus untuk Minggu Kerahiman Ilahi hanya dapat diterima untuk diri sendiri. Jadi rahmat itu datang melalui penerimaan yang layak dari Tuhan dalam komuni kudus pada hari tersebut. Ini melibatkan pengakuan dosa yang baik sebelumnya dan kemudian tetap dalam keadaan rahmat. Rahmat khusus yang dijanjikan tidak lain adalah setara dengan pembaharuan penuh rahmat baptisan dalam jiwa, yaitu dari catatan harian nomor 699, pengampunan penuh,
pengampunan atas dosa-dosa dan hukuman. Itu kalau kita bebas dari rahmat ya. Sehingga pada pesta Minggu Kerahiman Ilahi, kita sungguh-sungguh menerima pengampunan seperti dibaptis baru kembali. Sekarang mari kita luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan hal ini dalam terang api penyucian bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang kita kasihi. Jika kita menerima rahmat khusus ini pada hari Minggu Kerahiman Ilahi dan meninggal segera setelahnya, dengan asumsi kita kemudian tetap dalam keadaan rahmat tanpa dosa, kita akan terhindar dari api penyucian. Jadi saat kita mempersiapkan diri ya, ini ingat selalu untuk pesta Minggu Kerahiman Ilahi, ingatlah untuk memanfaatkan rahmat khusus ini. Jadi kebetulan kita bercerita, merenungkan mengenai jiwa-jiwa di api penyucian, saya sengaja masukkan sedikit bagian ini. Jadi itu bergantung pada kapan Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa. Tapi rahmat tersebut akan menjauhkan kita dari api penyucian. Jadi dari pengalaman kita, pengetahuan kita, banyak orang-orang yang dipanggil pulang kembali pada hari pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Tetapi andaikan kita mengetahui ada sesuatu yang sangat khusus pada pesta hari tersebut, maka kita akan lebih mempersiapkan diri kita untuk menyambut pesta Minggu Kerahiman tersebut. Jadi sebelum beberapa bulan ke depan kita bisa merenungkan kembali persiapan-persiapan ini. Ingatkah kita bagaimana Yesus pada hari ke-8 novena Kerahiman Ilahi mendorong kita memberikan indulgensi bagi jiwa-jiwa kudus. Maka sudah sepantasnya gereja memberikan indulgensi penuh khusus untuk Minggu Kerahiman Ilahi tersebut. Jadi selain rahmat khusus bagi diri kita sendiri, hari raya tersebut, Minggu Kerahiman Ilahi juga merupakan hari ketika kita dapat memperoleh indulgensi penuh dan menerapkannya kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Indulgensi penuh diberikan dengan ketentuan yang biasa, pengakuan dosa sakramental, kompromi kudus, dan doa untuk intensi paus kepada umat beriman yang pada hari pesta Kerahiman Ilahi di gereja atau kapel manapun dalam semangat yang sama sekali terpisah dari kasih sayang terhadap dosa, mengambil bagian dalam doa dan difusi yang diadakan untuk menghormati Kerahiman Ilahi. Jadi di ini saya bagikan bagian ini dan kita akan masuk setelah ini kita masih ada cara lain dalam melakukan devosi kepada Yesus Kerahiman Ilahi dalam kehidupan doa-doa kita bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi kita menilik kembali ke kehidupan Santa Faustina. Keinginannya agar semua jiwa mengenal belas kasih Tuhan, tentu saja mencakup jiwa-jiwa di api penyucian. Di dalam buku hariannya mengenai api penyucian muncul 24 kali. Kemudian dalam buku harian, Yesus berkata kepada Santa Faustina, masuklah ke api penyucian sesering mungkin, karena jiwa-jiwa membutuhkanmu di sana. Di dalam catatan harian nomor 1738. Kadang-kadang kita menerima kunjungan dari jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian yang meminta doa kita. Seperti yang tadi saya katakan. Meskipun kita tidak mungkin menerima kunjungan seperti itu, ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan karunia tersebut. Jadi kadang kita bisa juga melihat sebagai tanda-tanda
seperti di dalam buku Maria Sima yang ada ketukan suara di pintu atau mainkan kerlap lampu yang dipadam dihidupkan. Itu ada sebuah tanda-tanda yang di mana jiwa di api penyucian yang sering datang untuk mengingatkan kita untuk berdoa bagi mereka. Saya kira mungkin sebagian telah membaca bukunya Maria Sima. Kita sebagai rasul-rasul kerahiman ilahi, kita hendaknya mengingat kebutuhan jiwa-jiwa kudus bagi kita dalam konteks doa dan praktek. Jadi salah satu contoh adalah mohon belas kasih Tuhan bagi mereka dalam misa kudus. Misa kudus itu sangat besar kuasa doanya bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Selama doa umat beriman, kita dapat mengingat jiwa-jiwa di api penyucian. Kita juga dapat mengenang mereka dengan cara khusus selama doa syukur agung. Setiap doa syukur agung pada kenyataannya memiliki tempat yang menyebutkan doa untuk orang yang telah meninggal. Jadi dalam doa syukur agung yang pertama, bahkan ada di bagian di mana imam berhenti sejenak untuk mengenang orang yang telah meninggal. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kita dengan tanda iman dan beristirahat dalam tidur damai. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan, kami berdoa, dan semua yang tidur dalam Kristus, tempat penyegaran, terang, dan kedamaian. Imam sering berhenti sejenak selama doa ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memikirkan jiwa-jiwa yang telah meninggal, yang ingin kita serahkan kepada belas kasihan Tuhan. Jadi kesempatan lain untuk mengingat jiwa-jiwa kudus adalah ketika kita merumuskan intensi untuk doa rosario atau rosario kerahiman ilahi Kurungka. Itu kita bisa masukkan intensi doa kita. Mungkin kita dapat mempersembahkan satu dekade rosario atau rosario bagi jiwa-jiwa di api penyucian, atau berdoa bagi jiwa-jiwa tertentu selama dekade-dekade tertentu. Jadi seperti yang LPF lakukan selama bulan doa untuk jiwa-jiwa di purgatorium itu sudah sangat benar sekali. Jadi kita menyerukan seruan belas kasihan ke surga atas nama mereka. Kita juga dapat mempertimbangkan atau untuk memanjatkan doa-doa singkat bagi jiwa-jiwa kudus sepanjang hari. Seperti Santa Faustina menyebutkan bahwa daripada berbicara terlalu banyak, ia terkadang mengucapkan doa-doa singkat yang berisi pengampunan dosa bagi jiwa-jiwa di api pencucian. Itu bisa dilihat dalam buku catatan harian nomor 274. Setelah satu doa pendek yang disebutkan dalam buku pegangan tentang pengampunan dosa tahun 1986 adalah, Tuhan Yesus, dalam belas kasihan-Mu, berikanlah mereka istirahat kekal. Buku doa Santa Faustina, buku catatan harian doa, buku catatan harian Santa Faustina banyak berisi doa-doa yang indah. Salah satu seperti ini, kasihanlah jiwa-jiwa di api penyucian Tuhan, atau berikanlah mereka istirahat kekal. Pengampunan dosa sebagian diberikan kepada salah satu dari doa-doa tersebut. Jadi semua praktek ini berhubungan dengan devosi kepada kerahiman ilahi, karena dengan demikian kita mengabdikan diri kita kepada perhatian Yesus sendiri yang mencintai jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa di purgatorium adalah bagian dari tugas kita. Yesus menuntun Santa Faustina kepada kesadaran yang lebih besar akan perlunya memperhatikan jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Seperti yang ditegaskan oleh kata-kata Kristus, kata-kata Yesus
dalam novena kerahiman ilahi adalah dalam kuasamu untuk membawa jiwa-jiwa kelegaan. Jadi itulah ada dalam kuasamu untuk membawa jiwa-jiwa kelegaan. Jadi itu sangat jelas sekali Yesus telah mengatakan hal tersebut kepada Santa Faustina. Jadi mari kita renungkan bersama beberapa tulisan dari catatan harian Santa Faustina sebelum saya menutup bagian dari renungan ini. Kita baca, kita renungkan bersama tulisan yang diberikan oleh Yesus atau yang Santa Faustina terima dari meditasi dan karya doanya. Ini dari catatan harian nomor 1244, 15 Agustus 1937. Dalam meditasi, kehadiran Allah meresapi aku dengan amat nyata. Dan aku menyadari sukacita Perahu Maria pada saat ia diangkat ke surga. Menjelang akhir upacara yang dilaksanakan untuk menghormati Bunda Allah, aku melihat Perahu Maria dan ia berkata kepadaku, "Oh, betapa senangnya hatiku akan penghormatan kasih kalian." Dan pada saat itu, ia menyelubungi semua suster anggota kongregasi ini dengan mantelnya. Kemudian Bunda Allah berkata, "Setiap orang yang dengan teguh bertahan di dalam kongregasiku sampai mati akan dibebaskan dari purgatorium. Dan aku ingin agar setiap orang unggul dalam keutamaan berikut: kerendahan hati dan kelembutan, kemurnian dan kasih akan Allah serta sesama, kemurahan hati dan kerahiman." Sesudah kata-kata itu, seluruh kongregasi menghilang dari pandanganku dan aku tinggal sendirian bersama Bunda tersuci yang mengajar aku tentang kehendak Allah dan bagaimana menerapkannya dalam hidup sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketetapan-ketetapannya yang Maha Kudus. Sungguh mustahil bagi seseorang untuk menyenangkan hati Allah tanpa menaati kehendak kudusnya. Putriku, dengan tegas aku menganjurkan agar engkau dengan setia memenuhi semua kehendak Allah, karena itulah yang paling menyenangkan dalam pandangan yang kudus. Aku sangat rindu agar engkau menjadi unggul dalam kesetiaan, memenuhi kehendak Allah. Tempatkan kehendak Allah di atas semua mati raga dan pengorbanan. Sementara Bunda Surgawi berbicara dengan aku, suatu pemahaman yang jelas mengenai kehendak Allah menyusup dalam jiwaku. Ini bagian yang sangat indah sekali, yang mana saya juga membicarakan mengenai kehendak Allah di dalam renungan-renungan sebelumnya ya. Jadi kehendak Allah adalah bagian yang sangat penting di dalam melaksanakan ini kehidupan kita yang nyata di dunia ini. Ini catatan harian dari Santa Faustina nomor 1382. Ketika Suster Dominika meninggal sekitar jam 1 tengah malam, ia datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahwa ia sudah meninggal. Aku berdoa baginya dengan kusuk. Keesokan harinya, para suster memberitahu aku bahwa ia sudah meninggal. Dan aku menjawab bahwa aku sudah tahu sebab ia telah mengunjungi aku.
Suster yang bertugas di kamar sakit minta kepadaku untuk membantu mendandani jenazahnya. Kemudian ketika aku sendirian bersama jenazah, Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa ia masih menderita di purgatorium. Aku mengadahkan doaku baginya. Tetapi berhubung dengan besarnya semangatku untuk mendoakan para suster kami yang sudah meninggal, aku menjadi kacau mengenai perhitungan hari. Mestinya seturut ketentuan peraturan, aku mempersembahkan doa selama 3 hari. Tetapi karena keliru, aku hanya melaksanakan doa selama 2 hari. Pada hari keempat, suster itu memberitahu aku bahwa aku masih berhutang doa kepadanya. Dan itulah yang ia butuhkan. Seketika itu juga aku menentukan wujud untuk mempersembahkan 1 hari penuh baginya. Dan bukan hanya hari itu, tetapi lebih banyak lagi bagaimana dibisikkan kepadaku oleh kasih akan sesama. Jadi, sebagaimana kita tadi udah renungkan, sekali lagi saya masukkan kembali untuk kita renungkan kembali novena ke-8 yang diberikan Yesus kepada Santa Faustina dan juga bagi kita semua untuk ikut berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Ambillah segera indulgensi dan kasana gerejaku dan mempersembahkan semua itu demi mereka. Oh, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan dan melunasi utang mereka kepada keadilanku. Jadi engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi utang mereka kepada keadilanku. Mari kita tutup dalam doa yang Santa Faustina doa kepada Yesus di dalam catatan harian nomor 1227. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah berkata bahwa Engkau menginginkan kerahiman. Aku membawa ke kediaman hatimu yang Maha Rahim jiwa-jiwa di purgatorium, jiwa-jiwa yang sangat Engkau kasihi, tetapi sekaligus harus melunasi hukuman yang dijatuhkan oleh keadilan-Mu. Semoga aliran darah dan air yang memanjat dari hatimu memadamkan nyala api yang memurnikan itu, supaya di tempat itu pun kuasa kerahiman-Mu dapat dimuliakan. Dari panas purgatorium yang mengerikan, naiklah suatu rintihan kepada kerahiman-Mu, dan dalam aliran darah bercampur air, mereka menerima penghiburan, kesegaran, kelegaan. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu kepada jiwa-jiwa yang menderita di purgatorium, yang direngku dalam hati Yesus yang Maha Rahim, berkat sengsara putramu yang pedih, dan demi semua kepahitan yang melanda jiwa Yesus yang Maha Kudus, aku mohon kepadamu,
Sudilah menyatakan kerahiman-Mu kepada jiwa-jiwa yang sedang Engkau pandang dengan mata-Mu yang adil. Pandanglah mereka melalui luka-luka Yesus, Putra-Mu yang terkasih, karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa di sini tidak ada batas untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Minar. Terima kasih Ibu Cynthia untuk renungan pada malam hari ini.